Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Dua pembunuh mahasiswi di Pasuruan dibekuk polisi. Satu diantaranya kakak ipar korban yang juga anggota polisi. Pasangan suami istri yang menjadi pemodal lahan ganja di Jombang dibekuk polisi. Pamerkan puluhan karya lukisnya, jurnalis televisi di Mojokerto ingin bangkitkan geliat seni rupa pada generasi muda. Pelaku pembunuh mahasiswi yang jasadnya dibuang di sungai daerah Pasuruan mulai terkuak. Polda Jatim ringkus dua pelaku. Satu diantaranya merupakan anggota polisi yang juga kakak ipar korban. Hasil identifikasi korban tewas diduga akibat dicekik. Misteri tewasnya Faradila Amalia Najwa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang yang diungkap oleh tim Jatandras Polda Jawa Timur kembali menemui titik terang. Petugas meringkus dua pelaku pembunuhan, yakni Bribka AS, oknum anggota Polres Probolinggo yang merupakan kakak ipar korban, serta SY, teman dari Bribka AS. Polda Jawa Timur mengungkap korban dihabisi nyawanya oleh pelaku dengan cara dicekik karena hasil identifikasi ditemukan luka lebam di leher pada jasadnya. Polisi masih mendalami tempat pelaku mengeksekusi korban, peran kedua pelaku, serta motif apa di balik pembunuhan ini. Informasi awal ada lebam dugaan dicekik. Dicekik ya? Ya. Eksekusinya berarti bukan di lokasi kan ya? Masih kita terus dalami nanti untuk kepastian TKP pembunuhannya ada di mana. Oke. Selasa, jasad seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, Faradila Amalia Najwa, ditemukan di sebuah sungai, kawasan Purwosari Pasuruan. Polisi menyita barang bukti, ponsel korban, dan mobil pelaku. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Enam pelaku pencurian alat buka tutup pintu air tambak di kawasan Tambak Sedati, Sidoarjo babak belur setelah diamuk warga. Kawanan pelaku tertangkap tangan saat beraksi setelah warga melakukan pengintaian selama beberapa hari. Aksi main hakim tak terhindarkan karena warga sudah geram atas maraknya pencurian alat tambak. Enam pelaku pencurian alat buka tutup pintu air tambak atau laban berhasil ditangkap massa. Para pelaku tak berdaya saat menjadi sasaran amukan warga. Peristiwa ini terjadi di Dusun Dadapan, Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Warga yang sejak lama curiga akhirnya memergoki para pelaku saat melancarkan aksinya. Selama ini warga dan petani tambak resah karena banyak alat laban hilang dicuri. Padahal satu unit laban ditaksir bernilai antara 35 hingga 40 juta rupiah. Tak hanya merugikan secara materi, kehilangan alat laban juga berdampak besar pada hasil tambak. Ikan bandeng peliharaan petani banyak yang lepas karena pintu air tidak dapat dikendalikan. Puncak kegeraman warga terjadi saat kawanan pencuri ini beraksi. Warga yang sudah mengintai selama beberapa hari langsung mengejar, menangkap, dan menghajar para pelaku. Jadi pintu air ini sebetulnya sangat penting bagi aktivitas untuk budidaya kami. Kalau dicuri otomatis sirkulasi air ini akhirnya tidak bisa Pelaku ini berjumlah berapa orang Bu yang setahu Ibu? 6. 6 orang. Saya pastikan 6 tadi karena di lokasi dan di perahu mereka itu sudah totalnya 6. Ada berapa pintu air Bu yang dicuri sama ini Bu?
Kalau berdasarkan laporan di kami Pak, yang untuk tambak aktif itu sudah puluhan. Tapi karena memang wilayah kami ini terdampak rob yang luar biasa, jadi saya yakin sudah ratusan yang dicuri untuk pematang atau pintu air ini Pak. Akibat diajar massa, ke-6 pelaku yang diduga berasal dari Kabupaten Pasuruan mengalami luka parah di sekujur tubuh. Aparat kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan para pelaku dan membawa mereka ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong, Sidoarjo untuk mendapatkan perawatan medis. Pelaku terancam hukuman pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Zainul Fajar dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo. 3 orang yang 2 diantaranya pasangan suami istri dibekuk aparat Satres Narkoba Polres Jombang terkait penemuan lahan ganja di sebuah rumah kontrakan. Pasangan suami istri tersebut merupakan pemodal lahan ganja yang bibitnya didatangkan dari Inggris. 3 tersangka yang dibekuk masing-masing berinisial Y asal Jombang, serta pasangan suami istri P asal Batu, Yogyakarta, serta istrinya I asal Sidoarjo. Dengan ditangkapnya 3 pelaku ini, total 4 tersangka dibekuk dalam kasus penemuan lahan ganja di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Kota, Jombang. Seorang tersangka berinisial R asal Surabaya diringkus polisi saat penggerbekan lahan ganja. Berdasarkan keterangan pelaku kepada polisi, pasangan suami istri yang diringkus merupakan pemodal lahan ganja dengan total investasi sekitar 6 miliar rupiah. Terbongkarnya sindikat ini bermula dari tertangkapnya tersangka Y dengan barang bukti bibit ganja 2,77 gram. Dalam pengembangannya, Satres Narkoba Polres Jombang membekuk tersangka R di rumah kontrakan yang dijadikan lahan tanaman ganja. Hingga kemudian Pasutri P dan I sebagai otak penanaman ganja itu dibekuk. Berdasarkan pemeriksaan, tersangka P merupakan peneliti tanaman ganja dan juga residivis 5 kali kasus ganja. Tak tanggung-tanggung, bibit tanaman ganja yang ditemukan di Jombang didatangkan dari London, Inggris. Tersangka P ini perannya adalah yang bersangkutan yang memodali saudara R untuk merawat dan menanam ganja dari biji sampai dengan di tanaman seperti ini, dan istrinya berperan membantu membeli barang-barang yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perawatan tanaman ganja hingga bisa seperti ini. Ini dari luar negeri dan belum bisa sampaikan karena masih didalami. Makanya kita juga dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jombang bekerja keras untuk mengungkap jaringan ini. Polisi masih mengembangkan penyelidikan kasus ini, sementara para tersangka diancam hukuman beragam antara 10 tahun penjara hingga pidana seumur hidup. Dwi Mujarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang. Terpergok mencuri ponsel dan pakaian di sebuah toko, pasangan suami istri asal Mojokerto ditangkap warga usai ditinggal kabur oleh komplotannya. Keduanya bahkan sempat terseret mobil. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik Dartoyo dan Sumiati, pasangan suami istri asal Mojokerto, gagal melarikan diri usai mencuri ponsel di Toko Amanah, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Saat berusaha naik ke mobil yang dikemudikan komplotannya, kedua pelaku terjatuh dan terseret hingga tersungkur di jalan. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar dan meringkus keduanya sebelum menyerahkannya ke kantor polisi setempat. Sementara itu, mobil yang digunakan para pelaku berusaha kabur namun diburu warga. Diduga tidak mengenal medan, mobil tersebut terjebak di area persawahan Desa Bacem, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Dua pelaku lainnya kemudian meninggalkan mobil di tengah sawah dan melarikan diri dengan meminjam sepeda motor milik warga. Hingga kini keduanya masih dalam pengejaran polisi. Dari hasil pemeriksaan diketahui para pelaku berpura-pura berbelanja di Toko Amanah yang saat itu dijaga oleh salah satu karyawan. Ketika penjaga lengah, pasangan suami istri
ini langsung menggondol tas berisi ponsel dan pakaian. Aksi tersebut diketahui korban yang kemudian mengejar para pelaku hingga akhirnya ditangkap. Untuk HP yang dicuri sama pelaku itu ada 2 buah, sama ada kendaraan. Jadi kendaraan yang dipakai itu melarikan diri ke arah Kebonsari, kemudian mobil tersebut ditinggal di area persawahan, dan di dalam mobil sendiri ada beberapa baju yang diduga juga dari hasil pencurian di toko-toko seperti itu. Artinya pelaku itu ada berapa orang total kemudian? Pelaku ada 4 orang. 2 sudah kita amankan, yang 2 sementara masih dalam tahap pengejaran. Mereka residivis atau masih awal? Untuk yang laki-laki residivis untuk kasus penganiayaan. Pasangan suami istri tersebut langsung digelandang ke kantor Polres Madiun, sementara 2 pelaku lainnya yang masih kabur dalam pengejaran aparat kepolisian. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Madiun. Jika kita melihat karya jurnalistik dari seorang wartawan itu sudah biasa. Nah, di Mojokerto kita bisa lihat puluhan lukisan karya seorang wartawan. Karya seni yang dipamerkan di sebuah pusat perbelanjaan itu diharapkan bisa membangkitkan geliat seni rupa di bumi Majapahit. Menjelang tutup tahun 2025, ada yang berbeda di hall sebuah pusat perbelanjaan di kota Mojokerto. Lokasi yang biasanya dipenuhi tenan belanja berubah menjadi galeri lukisan. Ada sekitar 30 lukisan berbagai tema, mulai dari tokoh bangsa, pemandangan, hingga fenomena sosial kemasyarakatan yang ditampilkan dalam pameran tunggal itu. Menariknya, puluhan lukisan itu bukanlah karya orang yang berprofesi sebagai seniman, melainkan seorang jurnalis di Mojokerto, Dia Eko Purwoto. Para pengunjung mengaku pameran lukisan sangat jarang diadakan di Mojokerto. Mereka tertarik melihatnya, apalagi karya seni itu merupakan hasil goresan kanvas seorang jurnalis yang dalam kesehariannya lekat dengan berita dan deadline yang ketat. Kesibukannya sebagai seorang jurnalis, tapi Mas Dia ini mampu menorehkan hasil-hasil seni rupanya. Tadi saya sempat tanya, satu lukisan itu cukup 3-4 hari, ini kan sangat luar biasa. Padahal kalau saya sendiri belajar melukis, 1 bulan belum selesai juga. Bagi Dia Eko, melukis merupakan ekspresi jiwa seninya. Pria yang puluhan tahun berkecimpung di dunia jurnalistik itu mengatakan melukis memang hobinya. Ia berharap karyanya bisa menginspirasi generasi muda untuk berani berkarya seni. Sementara panitia penyelenggara pameran, Arif Hikmawan, mengatakan ingin membangkitkan geliat seni di Mojokerto sebagai pusat kerajaan Majapahit di masa lalu. Ia ingin agar seni rupa memiliki tempat di hati masyarakat, khususnya generasi muda. Saya berharap dengan adanya pameran tunggal yang saya gelar ini bisa menjadi inspirasi serta semangat baru bagi seniman di Mojokerto khususnya. Berapa itu lukisan yang dipamerkan? Untuk kali ini saya memajang 30 karya dengan aliran realis. Responnya gimana sampai 2 hari digelar ini? Dari awal bulan kemarin hingga saat ini, 2 hari ini, tidak hanya masyarakat umum, juga dimanfaatkan oleh pelajar yang mana mereka ingin tahu gimana proses melukis dan lain-lain. Jadi responnya sangat bagus.
Selain memamerkan hasil karyanya, Dia Eko juga sesekali meladeni perbincangan dengan para pengunjung, terutama generasi muda dan pelajar, yang ingin lebih serius dalam menekuni dunia seni rupa. Nah, jika Anda sedang berkunjung ke Mojokerto, mungkin bisa menyempatkan diri melihat pameran lukisan ini sebagai alternatif mengisi waktu liburan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Hidayat Adi dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.